saya lihat dari organic cotton-nya. Jadi cotton yang dibuat bahan material utamanya itu cotton-nya itu benar-benar organik. Jadi saya pengen banget bisa berguna terutama buat wanita Indonesia untuk bisa tetap maju, tetap berkarya, bikin bisnis karena wanita Indonesia tuh strong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warabalat. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam acara favorit kita, Bisik Bincang Asik, yang selalu menampilkan kisah orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Kali ini kita akan ngobrol dengan sahabat saya, Donna Priyadi. Ya, Donna ini wanita hebat, selain wanita karir, dia juga atlet triathlon dan orang yang dibalik suksesnya produk yang namanya kain denim yang saya pakai ini loh. Ya. Jadi kita akan mengupas apa isi kepala Donna. Kita mulai saja. Selamat pagi Donna, apa kabar? Salaman dulu kita ya. Pagi. Terima kasih banyak loh. Senang banget ada di sini. Oke, Don, gue pengen tahu dulu nih, khususnya tentang denim. Kalau tentang karir kita bahas nanti ya. Oke, siap. Nah, sebenarnya apa sih lo bisa kepikiran kok main denim? Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih utamanya pertama-tamanya kan saya suka fashion. Suka fashion, kelihatan dari dulu saya bilang lo. Terus selama saya berkarir ya di corporation, kalau meeting, kalaupun ke luar negeri misalnya, apalagi ke luar negeri saya selalu memakai baju-baju buatan desainer-desainer lokal, gitu ya, termasuk teman-teman sendiri gitu ya. Nggak selalu, misalnya nggak selalu batik semua, nggak. Kadang-kadang ada lurik, ada tenun dan sebagainya. Terus lama-lama saya pikir kenapa saya nggak punya brand lokal sendiri gitu ya. Karena kemanapun saya selalu pakai brand lokal dan selalu saya berusaha untuk memajukan lah dan memberi contoh bahwa ini enak juga dipakai. Terus stylenya juga very very nice, nggak kalah dengan brand-brand dari luar ya. Terus kemudian one day memang fashion memang selalu menjadi, saya sebenarnya sekolahnya kan sama-sama arsitek. Tapi my hobby itu kan di fashion. Jadi aku pikir I need to start my own brand gitu ya, local brand. Apa ya? Pas aku mikir-mikir ya, kenapa ke denim? Karena saya anak jeans. Gitu ya. Jadi memang dari dulu zaman kuliah kita dulu dan sampai sekarang pun jeans itu never get out of style. Zaman kita kuliah tuh lagi booming-boomingnya Ciamplas. Booming Ciamplas. Ya. Jadi jeans itu bisa dipakai oleh semua orang. Iya. Dari jeans yang sangat amat starting price gitu ya, yang ya seperti Ciamplas itu ya. Gue namanya itu my first jeans. Yes, my first jeans sampai jeans yang masuk ke dalam luxurious jeans. Indeed, yang bikinan all the the nice brands itu semua punya produk jeansnya gitu. Jadi saya senang banget pakai jeans karena dengan pakai jeans itu kita bisa bisa stylish, casual, tapi jeans juga bisa di uplift sehingga jadi lebih bisa formal tuh udah mulai bisa. Apalagi hari gini nih sekarang kita hidup di dunia startup, di dunia teknologi yang jeans itu menjadi sesuatu yang kayaknya tuh seru gitu, semua orang pakai gitu. Di gue ya, filosofi gue kalau jeans dua nih Don. Satu, pertama my first jeans. Yes. Zaman dulu tuh karena Levi's nggak kebeli, belinya Tira gitu ya. Yes, lokal kan. Selanjutnya baru kita namanya My Jeans is My Adventure. Yes. Hampir semua kegiatan pakai jeans. Pakai jeans, right. Sampai jeansnya sobek-sobek malah itu nanti malah ada yang enak. Iya, dipajang gitu. Nah, terus waktu lu kepikiran, gue mau bikin denim. Langkah pertamanya apa lo? Betul. Karena memang saya suka pakai kan. Saya suka pakai. Jadi saya suka pakai, saya senang jeans. Jadi saya baca-baca soal jeans. Oh, belajarin. Saya pelajari karena saya tahu, dari situ saya tahu bahwa jeans itu ternyata banyak merusak lingkungan. Gitu ya. Jadi dari mulai pewarnanya gitu ya, terutama pewarnanya gitu ya, terus bahan cottonnya, sintetisnya, banyak sekali yang kira-kira tidak ramah terhadap lingkungan. Sorry, denim itu paduan cotton dengan apa aja sih? Jadi gini, denim itu sebenarnya asal muasal katanya tuh dari satu kota di Prancis. Oh, itu ke Prancis. Denim, nggak tahu saya bacanya dalam pronunciation Fransainya tuh denim gitu. apa something gitu bukan ya. Bukan punyanya Denny Manusia Ikan, bukan. Bukan. Kamu seumuran ya sama saya ya baca majalah Bobo. Jadi
Jadi ini boleh ngomong sejarah sedikit ya. Harus di sini orang-orang belum tahu, gue juga Iya, belum tahu ya. Jadi kata denim itu sendiri berasal dari salah satu kota di Perancis namanya Denims gitu ya. Denims. Terus kenapa? Jadi mereka itu bukan penenun ya, pokoknya pengrajin bahan-bahan yang ini apa sturdy itu kayak kuat tahan banting seperti itu, pokoknya bahan-bahan yang biasa buat heavy duty, pekerja keras ya. Nah tapi di San Francisco, jadi cerita di belahan dunia lain ini, di San Francisco ada kita semua tahu, bukan ini sejarah ya, bukan endorse, Levi Strauss. Yang merupakan dia tuh penjahit gitu. Penjahit yang biasa mensuplai bahan-bahan untuk di situ kan dulu ada tambang emas karena dulu the gold rush dari zaman east cowboy lah ya, tuh ya. Zaman cowboy dari east ke west itu kan semua di situ hidup orang penambang emas. Nah, dia ada satu temennya, kalau nggak salah namanya Jacob pokoknya dia partneran nih. Nah, Jacob nih yang tahu nih, ini ada bahan nih dari bagus materialnya namanya denim. Udah ada, jadi namanya memang denim. Sama Levi Strauss mereka berkolaborasi bikin brand. Itu asal mulanya memang supaya tidak cepat rusak. Makanya di ujungnya tuh ada rivetnya. Kalau lihat jeans tuh di ujung-ujungnya, jeans saya kebetulan nggak ada kayak kancing kecil-kecil itu kan. Itu sebenarnya fungsinya biar jahitannya nggak pada lepas. Kalau kalian lihat ada jeans kalian yang pakai jeans nggak, suka ada kancing kecil-kecil di ujung-ujung tuh. Nah itu, jadi dia bikin mereka berdua bikin pertamanya sejarahnya bikin jeans buat pekerja tambang. Yang dipakai terus, nggak usah dicuci, nggak usah kena basah, kena apa kering, itu semua bisa dipakai terus, nggak rusak-rusak gitu. Itu asal muasalnya jeans. Kenapa saya mulai dengan jeans? Karena satu, emang seneng pakai jeans. Dua, kalau pakai jeans kita nggak bakalan tua, muda terus. Asik. Kayak anak muda gitu kan. Udah nggak tahu umur 15 tahun, umur 50 tahun, kalau pakai jeans mah asik-asik aja. Apalagi ada sobek-sobekannya tuh. Apalagi ada sobek-sobekannya gitu kan. Jadi saya rasa itu bisa buat di mana saja, bisa buat kapan saja. Maksudnya pasarnya gede banget ya? Pasarnya gede banget dan bisa semua umur gitu. Makanya waktu saya belum punya brand, waktu masih mikir, saya pikir saya mau punya jeans yang bisa dipakai siapa aja. Tapi saya mau punya jeans yang sebisa mungkin tidak merusak lingkungan. Oke. Gitu. Lu tahunya jeans merusak lingkungan tuh gimana ceritanya? Baca dong. Baca, lihat-lihat. Jadi banyak dari pewarna buatan itu yang paling utama sih, kebanyakan itu karena dia merusak sungai. Kebanyakan kan produksi besar-besaran di negara-negara yang misalnya dari Cina gitu ya, mereka tuh langsung diwarnain buang gitu. Jadi di sungai-sungai itu jadi biru. Kenapa jeans umumnya biru dong? Iya, kenapa itu dari blue jeans? Iya, gitu itu sebenarnya dari asal muasal si Levi Strauss bahan denim itu. Si Levi bukan di denim itu. Apa denimnya udah ngasih warna biru? Dia mengasih warna biru awalnya dari bahan pewarnanya namanya indigo. Memang jadi kalau birunya tadinya birunya biru kayak gini nih. Biru yang maksudnya bukan biru ini. Kalau ini mah yang seperti saya pakai udah wash-washan ya. Biru jadi dia tahan lama, warnanya tuh nggak cepet kotor. Kayak yang biru tuanya jeans. Biru tua jeans yang kalau if you pernah lihat raw jeans, kain denim juga punya ya. Raw jeans saya nggak bawa. Iklan tuh. Tapi yang raw jeans yang tidak di wash itu yang warnanya biru tua. Tahu biru tua. Nah itu. Jadi memang asal muasalnya memang itu gitu. Jadi nggak usah diubah-ubah gitu. Memang tapi sekarang kita bisa lihat white denim, ya kan, red denim, black denim. Tapi tetap aja. Don, temen gue suka salah. Masa pesan sama gue minta blue jean hitam? Kalau blue jean nggak bisa hitam, blue jean pasti biru. Sekarang sih kita udah bisa apa aja pakai, bisa di-adopt. Yang penting bahannya denim. Kadang-kadang ada yang tekstur denim tapi bahannya bukan denim. Gitu, oh iya, kan? Banyak denim juga kayak gitu. Nah sekarang sih udah macam-macam, tapi asal muasalnya tuh itu. Gitu. Nah kalau dari environmentally friendly sendiri, saya lihatnya dari, kalau untuk kain denim, saya lihat dari organic cotton-nya. Jadi cotton yang dibuat bahan material utamanya itu, cotton-nya itu benar-benar organik. Oke, organik. Jadi saya definisi organik apa? Organik itu tidak pakai sintetis. Tidak pakai sintetis sama sekali, murni. Tidak pakai sintetis, murni. Dan kain denim itu kerjasama dengan penghasil denim yang punya pabrik di certified oleh Cotton USA. Jadi kain denim ini nenun sendiri nantinya? Enggak. Sekarang sih enggak. Jadi kita sekarang tapi lo pilih yang source-nya organik. Betul. Waktu saya mau start, aku bilang akan panjang sekali bisnis prosesnya kalau kita bikin pabrik, bikin bahan dan sebagainya. Dan akan lama launchingnya juga. Dan akan lama launching. Jadi saya pikir sekarang kan everybody is doing gig economy. Jadi saya cari mana sih yang produsen yang bisa bikin denim yang
menurut saya cukup ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi saya ketemu nih satu perusahaan yang punya pabrik di Bandung. Di Bandung ya? Dia itu ekspor kebanyakan ke negara-negara Skandinavia. Gitu. Jadi dia jualnya tuh di bulk. Ikut pameran-pameran dijual. Jadi waktu saya mulai brand ini tahun 2021 tuh mereka belum punya garment. Belum punya malah. Jadi malah punyanya bahannya doang, materialnya aja gitu. Jadi mereka senang sekali. Gue bilang kan kita artisan ya, nggak bisa bikin berapa produksi ribuan gitu kan. Mereka senang sekali gitu. Jadi mau. Kemudian yang jahit juga, penjahitnya juga kita ketemu lagi salah satu perusahaan konveksi jeans yang pabriknya di daerah Cengkareng gitu, lokal. Waktu COVID itu mereka senang banget tuh bisa abis COVID tuh waktu kita. Berarti lu sendiri sama teman-teman di Kind Denim ini lebih ke desain ya berarti ya? Sama milih bahan ya? Yang produksi orang lain, yang motongin orang lain. Iya, jadi desain dari aku. Jadi benar-benar saya kebetulan untuk untuk material kita beli. Untuk jahit orang lain yang jahit gitu. Dan washnya pun ada eco wash. Jadi washnya sebisa mungkin tidak merusak lingkungan. Biasanya di bak terakhir tuh ditaruh ikan. Asik, serius tuh. Karena ikan cupang biru dong jadinya. Enggak, jadi yang udah bersih dulu gitu loh, udah bersih dulu. Kadang-kadang kalau kita ini cek coba masih oke enggak gitu. Tapi ternyata oke sampai terakhir. Jadi ini kemasan kita juga ini lambangnya air biru. Ini aku ceritain ya lambangnya, boleh ya? Boleh. Jadi ini logonya ini air yang mengalir maksudnya ya, wave. Jadi maksudnya kalau air yang mengalir itu air bersih. Nah, kenapa dari kecil ke besar? Ini maksudnya sumbangsihnya Kind Denim terhadap lingkungan. Luar biasa. Itu dari start dari kecil sampai tidak terhingga. Karena kita ingin terus berusaha untuk bisa lebih environmentally friendly, ramah lingkungan. Sedangkan lambangnya sendiri Kind ini seperti ikan. Ini ada buntutnya. Ini K-nya tuh sengaja dibalik biar kayak ikan? Iya, ini ada buntutnya. Ini matanya. Asik. Kind itu baik ya. Iya, kalau nyambung jadi kayak gambar ikan zaman dulu ya. Karena ikan ini cuman bisa hidup di air yang bersih. Gitu. Jadi filosofinya seperti itu. Makanya kita ramah lingkungan, bersih. If you're wearing kind, you are a kind person gitu. Asik. Kind to people, kind to the environment. Tuh, Warabalat, filosofinya dalam ya. Jadi itu makanya. Jadi ini kebetulan filosofi desain grafisnya juga dikerjakan oleh teman kita sendiri angkatan 89. Oh iya. Anak seni rupa, desain grafis namanya Dini Hatta. Oh, Dini. Yes, our good friend. Jadi Din gue mau bikin brand nih gini. Maunya environmentally friendly. Ini denim tolong bikinin logonya. Luar biasa, kolaborasi luar biasa. Betul, loh ya. Dengan teman seangkatan kita juga. Hebat ya angkatan kita ya. Jadi itulah logonya. Jadi Kind ini diharapkan nantinya ini masih kecil sekali nih, baru mulai UMKM. Jadi hopefully in the future. Jadi udah 3 tahun kan ya kalau lu hitung-hitung. My dream itu ya Kind itu bisa jadi brand lokal yang mendunia lah gitu. Asik. Jadi Indonesia tuh bisa loh punya brand denim yang ramah lingkungan tapi juga stylish gitu loh. Ada kelasnya ya. Ada, dan bisa dipakai oleh semua orang gitu. Tapi ceritanya. Gini, pertanyaan gue Don. Waktu lo launching yang lo sasar pasar yang mana nih? Karena baru ngobrol-ngobrol sama Heru soal marketing kan. Target customer itu ternyata penting ya. Betul. Kalau aku sih ngelihatnya lebih ke orang yang ngerti dengan value-nya ramah lingkungan. Betul. Sama local brand. Karena local brand udah banyak sekali. Jeans juga banyak sekali, pabrikan banyak sekali ya, dari mulai yang merek-merek terkenal lokal sampai pun yang merek-merek lokal juga banyak. Jadi saya pingin orang yang mengerti terhadap kebersihan lingkungan gitu ya, ingin turut menjaga, terus ingin support local brand itu bisa pakai Kind. Karena ini segala umur gitu. Segala umur. Terus harga juga middle lah. Middle gitu. Ya. Malah bisa disebut nggak terlalu mahal lah gitu. Boleh, bocorannya starting berapa sih? Boleh. Jeans pokoknya dari produk-produk kita dari 500 ribuan lah. 500 ribuan ya. Paling mahal mungkin sekarang ada kayak overcoat gitu, trench coat gitu around 2 million. Tapi biasanya jeans 600, 700, 800, 900. Nggak kalah dengan jeans yang di mall lah. Tapi bahannya boleh dicek. Ya. Nah, menurut gue gini, Don. Permasalahan jeans ya. Kalau dulu sebelum rusak udah nggak muat kalau anak zaman kita remaja kan kita tunggu tuh. Itu problem perut. ya kan. Nah, lo membuat ini juga long lasting ya pasti kan durability-nya oke nih. Cuma ada salah satu perawatan yang memang harus agak lebih di ini karena dia organic cotton.
Jadi lebih delicate sih sebenarnya. Jadi kalau bisa sih jangan sering dicuci, apalagi kalau cucinya heavy duty masukin mesin cuci. Gue mah zaman dulu ya jeans bisa berbulan-bulan nggak gue cuci. Itu karena adalah males. itu adalah cara paling bagus untuk memelihara Tapi jeans. Tapi nyuci jeans emang berat kan zaman dulu kalau nggak pakai mesin cuci ya. Iya, jadi kalau jeans itu sebisa mungkin tidak usah sering-sering dicuci. Di angin-angin aja. Kecuali memang mainan di lumpur ya apalah ya, itu juga cucinya cuci tangan aja. Tapi kalau hari-hari sih di angin-angin aja kan nggak kotor ya. Kalau kotor ya dikucek-kucek aja. Jadi dia tahan lama gitu. Terus lo bikin berapa model, berapa tekstur untuk bahannya? Maksudnya bukan potongan, kalau potongan udah baju. Tapi udah cukup lumayan banyak sih, karena kan jadi gini, tadi yang campurannya apa aja ya. Jadi kalau yang raw denim memang denimnya aja cotton. Tapi kan kalau misalnya perlu stretch, ada likrahnya. Iya, gitu ya. Maksud gue. Jadi ada beberapa tergantung. Nah, saya pelajari tuh kira-kira pelajari kira-kira yang nyaman itu, karena saya anak jeans, saya tahu oh ini kayaknya enak nih stretchnya. Agak stretch ya. Terus saya nyontek nih kan di setiap label jeans ada berapa persen apa, berapa persen apa. Ini kayaknya enak, ini kayaknya. Jadi saya research sendiri. Kira-kira bahan yang enak dipakai itu yang mana gitu. Dan saya kerjasama dengan si produsen jeans itu. Karena saya nggak bisa pesen sesuai yang saya mau, karena kan volume harus banyak. Jadi saya cek dari yang mereka punya, yang kira-kira kombinasinya, proporsinya mirip dengan yang enak menurut saya, itu seperti apa. Memang jadi prosesnya jadi panjang gitu, karena saya ingin jeans yang saya jual nanti, itu saya tuh nyaman makainya. Karena kan jeans itu harus ada, seperti berlian tuh, ada ininya, ada C-nya. Oh, ada C-nya, ya. kelasnya ya. Kalau aku lihatnya cut sama comfortability, gitu ya. Jadi kalau cutnya bagus tapi dipakainya nggak enak, itu juga nggak nyaman jeans, karena kan orang pakai jeans panas, saya nggak suka pakai jeans. Dan pengennya segala pose tuh. Mau jongkok, mau apa, jangan salah. Pelanggan customer kami sekarang sudah, orang yang tadinya bilang pakai jeans itu susah, panas, berat dan sebagainya, sudah lewat masa converted, karena ternyata sudah menemukan jeans yang memang nyaman dipakai. Iklan lagi lewat. Iya. Zaman gue ganteng dulu, Don. Sekarang masih ganteng. Itu jeans tuh ada ice wash, snow wash. Lu bikin gitu juga nggak? Iya. Jadi ada. Tapi yang mengerjakan bukan aku ya, si orang washing. Kita minta gitu. Jadi kayak kalau ini nih dia a bit very light gitu ya. Warna light itu biasanya yang paling muda kan warnanya ya. Ini namanya bleach. Bleach ya. Ini kebetulan belum launch nih. Ini saya pakai dulu. Jadi kalau sampel tuh saya pakai dulu. Itu baru pertanyaan gue. Sebenarnya lo abis bikin satu contoh model, lo nyatakan gini. Nyaman tuh gimana? Betul. Itulah. Saya dari gambar ke produk ke hasil kan nggak selalu bisa sesuai dengan yang saya pikirkan kan. Jadi kita selalu bikin sampel. Ini contohnya nih, saya boleh contohin ya. Oh, iya dong. Ini jeans yang saya pakai ini belum keluar nih, baru mau diproduksi. Karena saya mau cobain dulu. Ini bleach lo nanti namanya. Bleach. Jadi saya mau coba dulu nih, gitu, dipakai enak apa enggak, gitu. Demikian pula yang lain-lain kita. Ini ada stretchnya nggak nih ini? Yang ini nggak ada stretch. Nggak ada ya. Gitu. Kalau yang buat cowok-cowok, ya suami saya, anak saya, semua saya gunakan untuk coba-coba model. Wah, gitu. Jadi, ya, pinter juga deh manfaatkan. Karena kalau menurut saya, gimana kalau kita mau jual, kalau kita sendiri nggak ngerasa itu the best product gitu. Betul. Kalau kita nggak pede pun nggak enak jualan. Jadi kalau ya makanya ini I don't know, ini very artisan, very close to my heart gitu ya. Jadi memang prosesnya ya saya yakin kalau saya happy, pelanggan saya juga happy. Iya dong. Gitu. Nah, waktu lu bikin kain denim, lu bikin suatu ciri khas nggak? Yang biar orang langsung tahu, ini kain denim nih. Selain logonya. Logo, terus kemudian saya juga pengen punya style yang kayak nggak semua jeans punya. Oh gitu. Nah, kita juga sempat waktu tahun lalu bikin kolaborasi dengan beberapa desainer. Contohnya yang ini nih. Ini collab nih. Collab ya? Ini collab. Jadi collab dengan yang ini kalau nggak salah dengan Rinda Salmon, desainer lulusan ITB juga. Jadi ini dari bahan-bahan kain denim yang rusak. Pas diproduksi nggak bisa dijual. Ini dari coat. Ramah lingkungan dong. Jadi dipotong daripada dijual daripada dibuang, kita kerjasama dengan beberapa desainer. Waktu itu ada Rinda Salmon sama Purana. Di patching ya berarti ini ya? Jadi yang nggak bisa dipakai sama mereka didesain ulang seperti ini nih, ditambahin patch, ada yang juga ditambahin tenun untuk yang desainer yang lain. Jadi benar-benar ya insya Allah bisa tambah ramah lingkungan. Pertanyaan gue Don, denim tuh bisa dibikin batik nggak? Ya bisa lah, ini kan bahannya, tinggal dibikin aja. Pernah nyoba lo? Belum. Mungkin itu kepikiran. Future, why not? Iya dong, biar ada cirinya. Why not gitu. Mungkin warnanya mungkin yang agak muda, jadi kita bisa gambar-gambarin dengan batik gitu, motif-motif Indonesia. Why not? Nah,
Ini very versatile ya, selain modelnya bisa diapa-apain ya, modelnya bisa dibikin apa aja, dipakai semua orang dan bisa digimana-gimanain pula, apalagi dengan teknologi print sekarang. Saya udah lihat denim yang benar-benar udah ada print-printannya, gambarnya, bisa diapa-apain deh. Jadi the sky is the limit. Makanya I'm very excited dengan denim ini. Dan Indonesia itu nggak kalah loh, kita belum menggali nih, banyak sekali yang hal-hal yang bisa kita. Kalau saya Warabalat, saya selalu berpikir loh, Indonesia tuh kalau bikin apa aja customer-nya ada. Orangnya banyak banget kan, jadi semua masyarakat lapisan juga ada. Nah, kalau lu nih bikin segmentasi di dalam produk lu sendiri nggak? Nih yang premium, yang namanya ini kodenya nih kayak Levi's kan, kalau 501 tuh premium. Sekarang sih belum ya, mungkin nanti ya. Kalau sekarang sih saya bikinnya yang affordable for everyone, karena aku pengen branding dulu nih. Aku pengen the first years of Kind Denim, people know Kind, oh bikinan lokal, oh environmentally friendly, oh jeansnya keren gitu ya. Oh kan karena banyak menurut saya nih fashion Indonesia yang environmentally friendly, yang ramah lingkungan tuh modelnya tuh kurang keren gitu. Warnanya juga coklat-coklat gitu ya. Maksudnya benar-benar standar lah ya, benar-benar harfiah gitu ya. Jadi nggak terlalu stylish gitu. Kurang eksperimen benar juga. Jadi mungkin ini di sini pengen jadi salah satu yang bisa nantinya ya my dream itu ya bisa jadi sesuatu yang beda gitu. Nah, lu masih ingat nggak kapan lu pertama kali punya jeans? SMP. Oh, SMP. Blok M. Kalau gue selalu ingat apa SMA kelas 1. Kenapa? SMP udah punya. Karena SMP ke SMA tuh kan kalau cowok peralihan celana pendek ke celana panjang ini. Nah, jadi my first jeans dulu begitu kelas 1 SMA. Nah, gue pikir tiap tahun kan jumlah anak kelas 1 SMA Indonesia banyak banget. Sekali. Nah, lu harus bisa disasar tuh. Mungkin sebagai nanti their first jeans lah, gitulah. Pengennya ya. Ya itu cuman ya kalau kendalanya sih menurut aku mungkin di price ya. Kalau misalnya untuk jadi my first jeans agak berat ya. My first jeans gitu ya. Karena tentu saja harganya mungkin kalau memang sama di Ciamplas kok lebih mahal. Susah juga mau dibandingin gitu. Sama merek-merek high street yang di toko mall misalnya tuh ya, yang merek-merek Z atau M atau apa sih aku bisa atau sama U yang dari Jepang tuh bisa di compare lah gitu. Kita bisa lebih murah dan lebih bagus dan lebih enak karena benar-benar ini bukan mass production. Ini benar-benar kita curate. Kalau gue boleh tahu, tim lo ada berapa orang, Bro? Saya sih sebenarnya sendiri. Serius lo? Sementara ini sendiri, punya asisten 2. Lo manusia super ya? Kayak biasa triathlon kali ya? Enggak. Ini kan baru mulai. Bukan nggak mungkin nantinya pengen. Ada konsultan yang bantuin. Yang pertama kali Tapi minimal ada tim desainer kan harusnya lo? Ada. Jadi ada untuk diskusi waktu itu yang awal-awal ada dari konsultan kita tuh juga ada. Tapi desainnya semua yang pengennya di otak dari semua. Aku, iya. Mereka paling yang bikin, nanti bantu bikin untuk mengarahkan, bikin patternnya gitu. Warabalat, Dona ini seorang arsitek aslinya awalnya ya, Don ya. Kalau gambar, gue yakin lo gambar di desain lo nggak pakai AutoCAD kan kalau ini. Coret-coret. Aduh saya nggak bawa my iPad. Wah iya, mestinya lo nanti next time ya. Nanti boleh dikirim, kita cantumin gambar-gambarnya. Iya boleh. Nah, sekarang Don, gini Don, waktu gimana lo bisa setelah membangun brand, lu mempertahankan brand lu, strategi lu gimana nih supaya Kind Denim ini bukan brand musiman yang 2 tahun 3 tahun hilang. Nah, itu menurut lu strategi lu gimana, di otak lu gimana nih? Kalau makanya nih sebisa mungkin sih kita selalu punya fresh ideas. Gitu ya, fresh ideas. Sorry gue potong. Yang lu katakan fresh idea atau desain baru, lu siklusnya gimana tempat lu? Kalau nah kemarin ini 1-2 tahun terakhir nih, kebetulan setahun 2 tahun terakhir ini saya sibuk di pekerjaan corporation, jadi kurang banyak. Maksudnya bisa lebih banyak. Sekarang Dona udah free nih, nggak di corporation? Sekarang baru 2 sebulan setengah ini saya lagi break dari corporation setelah 30 tahun. Yuk kita join yuk, apa nih? Kayaknya otak lo banyak banget ide pop up nih. Bisa fokus ke Kind Denim. Makanya sekarang saya back to my drawing board. Bikin beberapa sampel, hopefully in 1 or 2 months kita bisa launch produk baru. Kalau sekarang so far, lo inget gak variannya udah berapa bikin? Aduh. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa, kita gak bisa buktiin. Lumayan kok, mungkin sekitar 20-an lebih 20 lah. 20 style ada ya? Ada 25. Dan itu kebagi perempuan laki sama rata? Iya, campur. Kita sekarang sih for everyone. For everyone. Jadi genderless fashion. Asik. Pertanyaan gue, karena apa coba? Jadi waktu pertama-tama aku desain misalnya yang white leg jeans gitu ya. Itu launch di my first design gitu, namanya Kaya. Terus saya mikirnya pertama-tama kali cewek-cewek yang pakai white leg yang kayak kulot panjang gitu, kayak palazzo. Terus saya cowok-cowok beli juga, ini bagus banget kayak jeans Jepang. Asik. Jadi dipakai, jadi
Kaget lo gitu ya. Dan udah gitu. Dan lu bikin size gede habis itu dong. Iya, habis itu langsung bikin size gede, so everyone bisa pakai. Jadi genderless lah. Jadi siapa aja bisa pakai. Kayak your vest ini mau cowok mau cewek bisa pakai. Iya, ini ya, agak netral. Doesn't matter. Jadi sebenarnya kayak celana gitu. Banyak cewek-cewek yang pengen pakai celana yang modelnya kayak straight gitu. Yang skinny yang kita pikir cewek-cewek yang pakai enggak juga. Cowok-cowok seneng banyak sekali yang mau. Yang kakinya kecil nggak kayak gua. tapi ternyata dipakai juga. Jadi banyak sekali yang cross gender. Jadi saya pikir I don't care about gender anymore. Whoever feels that our jeans itu very comfortable for them, then be it. Nggak usah di kotak-kotakin. Gue nanya juga nih, ada nggak jeans buat anak-anak dong? Nah, untuk sementara belum. Tapi lo akan ke sana juga kira-kira? Udah banyak nih permintaan teman-teman. Iya. Aduh, anak gue gitu ya. Karena gue lihat bener juga kata lo sebenarnya semua usia bisa pakai. Tapi gue jarang lihat jeans anak-anak. Belum. Ada sih merek-merek baju anak-anak jeansnya gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita fokusin juga. Mainan lo bakal panjang nih ya. Aduh, insya Allah doain. Nah, doain. Banyak nih teman-temanku. Aku pengen kembaran sama anakku. Gitu misalnya kan. Jadi family jeans nanti ya? Ibu-ibu gitu kan, aku pengen kembaran sama anakku ya, belum, karena ya pelan-pelan lah. Yang tadi kembali lagi, selalu punya brand, strategi berikutnya apa? Mempertahankan brand lo nih? Iya, jadi selalu punya fresh ideas. Atau lo punya loyalty program nggak? Nah, fresh ideas. Kemudian aku kan belum punya toko nih kebetulan. Kita belum punya toko fisik nih karena kan kita start from COVID, terus kita mulai dengan Instagram dan itu ternyata oke gitu Instagram dan ini e-commerce ya. Berarti yang lo suka foto-foto lo taruh di Instagram gimana tuh? Itu adalah ini pop-up store. Pop-up store. Jadi kalau dadakan ya kayak orang pameran kayak orang pameran. Jadi misalnya kita kerjasama dengan salah satu kafe gitu ya weekend ataupun bazar from time to time masih begitu gitu ya. Tapi ternyata lumayan gitu. Lumayan ya. Bukan nggak mungkin aku sebenarnya sih pengen punya toko showcase bisa anytime. Cuman kalau sekarang aku pikir saya takut nanti harganya jadi besar karena untuk sementara inilah ya. Ya potongan komisi segala macam. Ya segala macam lah ya. Jadi belum ke situ. Jadi sekarang saya masih jualnya secara online dan pop up. Online itu di Instagram apa Instagram bisa di online store juga ada, di website, kemudian di e-commerce juga ada. Udah macam-macam ya. Langsung PO-sis atau minta sis juga bisa. Oh gitu ya. Asik tuh. Kalau belanja Madonna ada diskon khusus. Boleh. Timnya Pak Karbit boleh lah. Don, gayanya. Berarti ini fashion ini berarti gaya lo akan berubah terus, nggak seperti nyebut merek Levi's yang klasik banget selalu dipertahankan. Kalau lo gimana? Ya ini contohnya aku kan bikin collab dengan desainer gitu ya, dan bukan nggak mungkin ini bisa lebih edgy lagi. Jadi kita rencana pengen bikin namanya capsule collection. Capsule collection tuh yang limited edition gitu. Udah ada teman-temanku yang memang kita udah lagi jajaki untuk bisa misalnya jaket jeans nih belakangnya digambarin apa khasnya dia gitu loh, yang bisa kita jual dengan limited edition. Jadi kalau lo lebih punya custom ya. Ini kayak ini juga kita juga bikin cuma sedikit gitu waktu itu cuma 12. Jadi lo bikin collector edition namanya capsule collection. Nah, itu mungkin banget bisa can be anything. Gini Don, ada nggak mulai nih pembeli lo yang lo lihat udah mulai kayak setiap lo ngeluarin barang dia beli nih, ngoleksi? Ada dong. Ada. Ini sekarang aja jadi ada yang loyalty lo udah nah ini makanya nih makanya ya. Ya saya break ini juga tadinya kan saya pikir-pikir ini gara-gara teman-teman juga bikin lagi dong. Walahan lo mulai waktu lo itu. Kok udah nggak ada lagi, lama banget nih, mana nih model yang baru nih gitu kan. Ada yang begitu juga. Jadi nggak sempet mikirin gitu, belum sempat mikirin kan karena tanggung jawabnya juga lumayan di perusahaan yang terakhir. Jadi sekarang ini saya gunakan waktu untuk fokus di sini dulu. Nah kedepannya we'll see lah. Ya oke. Nah kalau boleh bocorannya Don, kita nggak bicara omset, gue cuma bicara lu produksi berapa potong sih sebulan sekarang? Jadi gini, kalau aku sekarang karena kita masih kecil-kecilan, di awal produksi kita bikin agak banyak, gitu ya. Nah banyak tuh definisinya, kan kita orang awam nih Don. Oke. Jadi kalau khusus untuk konveksi yang partneran sama saya, dia minimum 10 lusin misalnya. 10 lusin, yes. Oke. Satu jenis. Satu jenis. Ya. Nah sorry, kembali lagi gue selalu pusing. Kalau baju, nentuin ukuran gimana sih Don? Berapa mesti ukuran L, ML itu bajunya gimana? Nah itu kalau aku kerjasama dengan, maksudnya bukan kerjasama, saya kalau yang pertama-tama emang agak bingung. Bener ya, kayak gitu bingung. Waktu pertama-tama bingung. Tapi saya udah tahu kira-kira orang-orang Indonesia banyaknya size apa. Oh gitu udah kira-kira, kebayang ya? Udah kebayang gitu ya. Terus begitu udah produksi kedua kita udah tahu karena kita udah punya statistik dari yang produksi pertama. Yang paling laku size berapa? Oke. Misalnya perempuan itu 29, 28, 29, 30 misalnya. Cowok-cowok 32, 34, 36 misalnya. Gitu. Jadi udah tahu kira-kira yang banyak ukuran Indonesia tuh segitu. Untuk misalnya atasan SML gitu M misalnya, M paling banyak.
Jadi kita udah bisa bikin statistik sehingga nanti pas pesen ukurannya segitu. Kemudian kalau udah habis ya kita bisa reorder, repeat order aja. Gitu. Jadi kita belum produksi besar-besaran banget nih. Oke. Berikutnya kalau pricing, lo lebih ke materialnya habis berapa atau lo lihat harga pasar di jeans model kayak gini nih? Semua, all of the above. All of the above. Terus lo lakuin sendiri semua tuh sekarang? Studi itu? Jadi waktu pertama kali kan aku dibantu oleh konsultan. Ada namanya konsultan lokal namanya TBF. Itu dia teman saya juga kebetulan CEO-nya namanya Baby. Yang biasa memang membantu karena kita kan belum dia pernah. Konsultan spesialis apa? Fashion. Oh, jadi ada ya? Ada khusus memang untuk brand. Berarti kalau ada teman-teman di luar yang pengen butuh konsultan macam itu dia yes, deh. Yes, please nanti saya ini jadi dibantu oleh dia untuk gimana sih cara memulainya. Mulainya kita kan nggak tahu dari mana nih karena aku orang corporation selama ini kerja nggak pernah. Tapi begitu abis itu ya udah tahu. Gitu. Terus balik karena kita anak teknik gitu. Seberapa besar sih peran teknologi di bisnis lo? Kalau menurut aku sih kita harus terus-terusan karena kan teknologi itu kan resultnya adalah efisiensi. Betul. Udah pasti gitu. Jadi kita harus tahu makanya banyak baca, banyak lihat YouTube sekarang ada apa sih, makanya ada teknologi printing, ada teknologi ternyata yang bahan cotton biasa itu yang nggak bahan denim bisa jadi berbentuk seperti jeans gitu ya. Itu kan semua teknologi. Lu sekarang udah di luar kepala dong bisa bilang. Nggak di luar kepala banget sih, kadang-kadang mesti baca juga, cuman ya jadi I'm trying to understand more gitu. Jadi Wara Balat kuncinya adalah rajin membaca. Atau melihat lah ya, kalau nggak, maksudnya kalau misalnya malas baca ya lihat YouTube. Jadi tapi karena banyak sekali literasi di luar sana yang memang literatur di sana yang memang ada, kita aja nggak bisa ini gitu. Kesimpulannya bisnis fashion tuh tidak sesederhana itu ternyata ya. Betul. Lo harus terus baca, menggali, mencoba. Iya karena kan kita bisa lihat dong brand-brand yang stay itu sama yang nggak stay itu seperti apa. Nggak, dulu bayangan gue orang yang main di fashion tuh orang yang seneng gambar baju. Ternyata nggak gitu doang dong berarti ya. Itu hanya ilmu bahannya banyak banget ya. Betul. Belum distribusinya. Distribusi. Nah karena kita masih kecil-kecilan, saya belum distribusi ke toko-toko besar karena masalahnya adalah tantangan saya nih, tantangan kami di Kain Denim itu untuk ke toko-toko besar adalah jumlah volume. Kalau mereka kan harus misalnya dalam sebulan harus ada ini segini. Nah itu yang kita belum bisa produksi secara rutin dan konsisten. Itu yang nantinya inginnya insya Allah bisa berkembang di situ. Jadi bisa masuk ke mana-mana seluruh Indonesia. Kan sekarang kita baru kecil-kecilan dari sini. Luar kota ya kirim. Udah pernah ngirim ke luar negeri dong? Luar negeri udah pernah juga. Udah juga. Dari kamu cepet ya. Karena sosial media ini cepet banget. Banyak dari network juga kan gitu. Network juga pengen tahu ini udah banyak udah. Karena cukup bangga juga sih, mereka juga banyak teman-teman yang tinggal di luar negeri, mulainya dari teman-teman yang tinggal di luar negeri yang kenal sama kita gitu ya. Wah ternyata Indonesia tuh lumayan dipakai-pakai kemana-mana juga oke gitu ya. Jadi sudah mulai. Kapan target lo rencananya denim ini menjadi oleh-oleh orang kalau ke Indonesia? Waduh, that's a very good question. Iya dong, why not dong? Iya, kita bisa lihat di airport. Sekarang atau kan minum soalnya di Sarinah ada outletnya gitu. Betul. Mungkin dan ada kepikiran ke sana kan? Ada dong. Aku pengen juga itu, makanya nanti mau misalnya nanti bisa lebih kayak tadi yang tadi usulnya atau katanya Karbit yang misalnya batik. Ataupun apa yang nanti ada patch-patchnya benar-benar Indonesia. Jadi orang bawa bisa buat luar negeri. For sure itu salah satu yang akan kita pokoknya kalau ada usul I'm very happy. Ya? I'm very happy to ini. Mungkin pelan-pelan. Tapi I think sky is the limit. Kita harus bisa. Setuju gue. Mendunia itu menurut aku orang Indonesia sendiri aja banyak banget yang nggak mau pakai produk lokal loh. Jangan sedih. Setuju. Justru itu. Aku aja ada beberapa customer yang selama ini sebelum ada Kain Denim dia nggak pernah pakai produksi jeans dalam negeri. Gitu. Kalau lu namain potongan-potongan model lo pakai istilah fashion apa lu namain sendiri? Misalnya ini fast lu namain apa gitu? Nama-nama orang aja. Nama orang lu bikin ya? Contohnya apa dong? Itu kalau itu fast kamu namanya London. Oke. Yang lo pakai? Kalau ini yang collab jadi nggak dinamain. Yang ini no kebetulan no name karena collab sama ini fast aja gitu. Terus ini lagi mau produksi, udah lagi mikir-mikir namanya. Jadi ada nama-namanya. Aku siapa aja whatever yang nama-nama cantik-cantik lah yang bagus-bagus. Kalau pakein gitu ya? Pakein gitu. Nah, kalau gue lihat pasar kan gede banget itu Indonesia gitu ya. Lu punya ini nggak sih roadmap yang lo mau bangun? Nah itu ada juga ada cerita lucu. Ada salah satu orang yang aku kenal gitu, dia mau invest. Saya takut loh. Serius? Nah. Kita invest ya, kita ini maksudnya kita nanti bikin produksi segini, bikin dalam setahun bikin berapa outlet. Takut loh. Kenapa lo takut? Iya, maksudnya I'm not ready. Terlalu cepet? Iya, jadi aku mikir, this is my baby, I need to. Nah, ya, makanya terlalu ada itunya tuh, cuman
nggak menutup kemungkinan bahwa orang yang sukses semua begitu. Ya, gitu. Berkembangnya harus begitu. Gitu. Kalau menurut gue ya, usulnya selama orang itu punya passion yang sama. Ya, kalau dia nggak punya passion di fashion, hanya pengen monetize duitnya tuh. Betul. Nah, itu kan juga kita perlu waktu dong. Betul. Karena I started this from scratch. Brandnya, brand DNA-nya dan semua. Jadi kalau ada orang mau gini, karena bukan 1-2 kali aku baca cerita yang orang punya brandnya diinvest, dibeli orang, dia gone. Dia udah nggak punya. Jadi yang lo katakan lebih ke sustainable-nya aja. Kalau growth-nya lo pasrahkan. Aku pengen growth. Udah pasti pengen grow. Nah, itu gitu. Lo udah punya titik-titik roadmap-nya nggak? Nah, iya, aku sih pengennya dari ya satu, kalau punya teman partner investor benar-benar yang passionnya harus sama. Terus kalau memang misalnya aku mau cari loan gitu ya untuk diri sendiri, itu juga mesti harus siap dengan bisnis model yang unik banget. Itu yang lagi aku jalanin sekarang. Lagi coba untuk sekarang kan 3 tahun ini lebih banyak trial and error kan ya. Kan baru mulai gitu ya. Trial and error, ini works, ini doesn't work gitu. Nanti kedepannya seperti mau apa? Sampai berapa tahun nih dong? Betul. Nah itu juga mesti dipikirin. Nggak mau lama-lama. Baby mah 5 tahun aja, jangan lama-lama kata orang. Oke, siap. Let's go. Asik. Nah, doain aja ya. Oh pasti, gue lihat ini, gue udah kagum. Apalagi denger lu udah nggak di corporate, wah. Aduh, tapi nanti kalau gue balik corporate lagi jadi gimana? Jangan dong. Gue ngingetin jangan Don. Ini mimpi sekali seumur hidup. Saya ini golongan orang yang kalau udah tua nanti Don, nggak mau nyesel gini. Oh, sekarang kan masih muda kita. Iya, maksudnya jangan sampai udah tua kita gini. Coba dulu gue gini. Coba dulu. Mendingan gue cobain. Betul. Berhasil atau enggak, kita terus. Itulah yang bikin aku nekat banget waktu habis COVID 2021 itu ngeluarin brand ini. Iya, kayak gitu. Karena aku pikir ya udahlah mau laku 2, mau laku 20. Kalau nggak lu jujur ya, waktu pertama lu nge-launching ini di grup alumni gitu ya, gue pikir lu jadi modelnya, ternyata lu yang bikin. Ya emang kece sih gue jadi model. Aku dulu di ITB jurusan modeling. Iya, kan Dona tuh terkenal stylenya banget. Aduh. Enggak lah, kita bikin sendiri. Tapi memang waktu itu agak nekat juga gitu kan. Tapi daripada nanti biar aja orang tahu brandnya. Jadi kan aku bisa belajar juga dari situ gitu loh. Don, pertanyaan agak sensitif nih. Boleh. Ya. Lu lihat kan kalau di berita-berita konveksi Indonesia justru meredup dengan bombardir impor dari luar gitu. Lu menurut lu sendiri, jeans sendiri gimana pasar ke depannya? Lu bakal tambah banyak pesaing, kesulitan apa lo selalu bisa mencari ruang di antara itu? Ya, itu tantangannya kan di situ ya. Maksudnya kalau nggak ada tantangannya, emang kita hidup di surga dong. Gitu ya. Jadi kita harus lebih kreatif, harus mikir. Aku sesadar-sadarnya bahwa walaupun tadi yang Karbit bilang, pasar banyak. Semua orang seneng jeans. Tapi tentu saja banyak juga contoh-contoh gagal, contoh-contoh yang punya nama besar aja pada tutup. Gitu. Apalagi yang kecil-kecilan kayak gue, UMKM gitu ya. Tapi ya insya Allah lah, makanya saya tahu diri. Jadi kira-kira laku berapa, saya jual berapa, berkembang sedikit-sedikit aja lah, one step at a time. Gitu. Jadi my philosophy one step at a time, tapi dreamnya very big. Jadi sustainnya yang penting loh. Sustain terus. Jadi nggak hilang gitu loh sementara ini. Tapi my dream is going to be a big brand gitu. Karena menurut aku, why not gitu. Kita juga mungkin aku nggak bisa melakukan ini sendiri. Nanti aku akan partner dengan beberapa ahli orang yang expert di bidangnya gitu ya. Untuk bisa membesarkan gitu. Tapi ini bakal jadi jeansnya para artis nggak tuh ngomong-ngomong nih? Aduh, nggak tahu ya. Tapi mulai ada yang pakai kan? Udah ada yang pakai. Tapi masih banyak teman-teman sih. Bisa jadi jeansnya anak band nggak? Terus terang nih, salah satu yang tadi saya bilang skinny jeans itu ternyata bisa dipakai cowok, itu karena dipakai sama kakak Slang di TV pas Indonesian Idol. Oh iya, itu. Iya. Sebenarnya gara-garanya sih karena istrinya teman gue, sepedaan. Ini kayaknya laki gue mau nih pakai. Warna Balat berarti pentingnya network ya. Oh, exactly. Gitu ya. Saya bisa mulai berdiri itu karena network. Jadi saya tahu ada teman-teman yang percaya sama saya. Itu Nadon. Gue selalu cerita ke teman-teman ya Warna Balat ya. Ada 3 hal yang lo harus pertahankan dalam hidup. Pertama skill, kedua network, ketiga karakter. Betul. Integriti dan karakter. Dengan 3 ini orang diingat lo gitu kan. Yes. Dan Dona ternyata udah membangun dengan 3 itu Don. Yes. Ya kan? Insya Allah. Jadi kita harus pertahankan itu. Betul. Nah, sekarang gini, kita tahu Dona, lo tau kan lo sebelumnya kan lo wanita karir, udah di C-level lagi kan ya. Nah, ada nggak pengaruh karir lo terhadap beginian nih? Ada dong. Apa lu ceritain? Ada dong. Kira-kira. Bahwa everything itu nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Semua ada prosesnya. Ada proses. Gitu ya. Saya berkarir 30 tahun kan. Dari kita lulus 3 tahun yang lalu ya. 30 kilogram yang lalu kalau gue. 30 kilogram yang lalu. Jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman gitu ya. Yang saya dapetin bahwa semua itu nggak bisa instan. Orang itu tidak boleh berhenti untuk belajar, untuk berkarya, belajar dari orang lain, ngobrol dengan orang lain, diskusi kayak gini gitu ya, dan membuat jaringan atau network itu karena once kita perlu network itu udah telat. Jadi harus di-build itu dari awal, dari kecil. Itu saya belajar sekali dengan karir, dengan pengalaman karir, kegagalan harus bisa maju. Bisnis juga nggak ada yang
kalau kita lihat orang-orang sukses, tanyakanlah semuanya, pasti punya cerita kegagalan, gitu. Jadi itu semua jadi pelajaran lah buat bisnis ini, pengalaman. Ya insya Allah lah, sampai saat ini sih aku masih excited nih, gitu ya. Jadi belum ada cerita kapoknya kalau soal denim. Belum lah. Belum ya, masih excited. Belum, aku cuman waktu pas kemarin masih kerja corporation ya karena nggak ada waktu gitu kan. Jadi I wish I had more time gitu. Nah sekarang makanya aku berusaha untuk strategize more, back to the business plan gitu ya. Untuk bisa ngegedein ke depannya, termasuk yang tadi kamu bilang bikin roadmap itu. Oke. Setuju. Nah, Don, lu kan berpindah nih dari zona nyaman kalau gue bilang ya, sebagai pimpinan korporat terus ke yang bertarung sendiri. Gue selalu ingat begini cerita Warabalat. Waktu kita kerja di posisi lumayan, kita semua akan mempunyai kata-kata di awal dan kata didengar, dilayani, ditunggu. Begitu lo jadi entrepreneur, semua merubah diri jadi mendengar, menunggu, melayani. Lo ngalamin nih Don. Exactly. Tapi mental lo udah siap banget ya? Insya Allah. Nah, gitu ya. Nah, mesti banyak belajar juga dari Karbit yang udah mulai duluan gitu kan. Jadi kita lihat ke depannya. Nah, selain karir, lu tuh kan terkenal di kita tuh. Dona ini atlet. Oh, bukan atlet lah. Udah berapa maraton lu ikut? Ayo jujur. Di dunia bukan maratonan loh. Saya terakhir April kemarin udah 6 stars, 6 kali World Major Marathon. Udah. World Major itu kan ada syarat ini ya, minimum kecepatannya ya? Kalau enggak sih, kalau yang terutama kalau yang ada minimum kualifikasinya itu Boston doang. Boston berapa? Yang lain enggak. Tergantung umur. Jadi ada kualifikasi. Umur kita? Kalau cowok kayaknya mungkin 3 jam. Jangan cowok lu lah, jangan gue nggak mungkin gue. Saya 5 umur berapa? 20 sampai 25 ya kita. Ya sekitar 4 jaman lah. Masih terlalu cepat. Aku waktu kemarin itu ikut Boston Marathon itu ikut charity. Ikut yang charity. Ikut yang charity. Tapi lu berapa finish ya? Berapa jam? Yang kemarin. Yang kemarin itu saya finish, kita berdua sama suamiku sih. Jadi kita pelan-pelan. Wah, couple running nih couple running. Tapi finish kan? Finish alhamdulillah. Jadi cut off time ya? Enggak dong, enggak. Nah, jadi aku dan suamiku berdua menyelesaikan 6 maraton udah di gila ya, 6 maraton lari, Don. Iya. Gue tuh tiap pagi lari loh, Don. 20 kali putaran. Meja makan tapi. Tenang kok. Tapi kalau doing world major itu kan ada 6 di dunia ini. Mungkin nanti akan 7 dengan Sydney sebagai calon ya. Ada di London, Tokyo, New York, Chicago, Berlin, sama Boston. 6. Jadi masih berapa lagi yang mau lo kejar? Udah 6. Udah selesai. Udah. Kecuali nanti kalau Sydney jadi the 7th one. No, lo makanya ikut? Nggak tahu, belum tahu. Gitu. Nah, kalau maraton gue sih masih nggak terlalu gimana. Ngelihat lo triathlon tuh gimana? Aku lebih senang triathlon daripada maraton. Serius? To be honest. Tuh untuk bisa itu latihannya berapa jam sehari? Karena swim bike run tuh seru. Latihannya berapa jam sehari, Don? Normalnya? Every day sih training. Every morning I train. Berapa kali lari, berapa kali berenang? Ada programnya. Tergantung triathlonnya itu jaraknya yang mana. Lu pernah ikutin paling ekstrim berapa tuh? Berenangnya berapa? Paling jauh yang saya pernah lakukan itu namanya Ironman 70.3. Walaupun yang ikut perempuan ya, namanya tetap Ironman. Iya, tetap Ironman. Gimana? Genderless kayaknya. Itu berenangnya itu 1,9 kilo, 1,9 di laut lepas ya? Di open water ya, bisa di laut, bisa di danau. Saya pernah ikut yang di laut, pernah ikut yang di danau. Kemudian sepedanya 90 kilo. Itu berenang dulu ya pertama? Berenang terus sepeda. Sepeda berapa? 90 yang paling 90 jauh. 90 kilo, aduh. Kemudian larinya half marathon 21. 21? Iya. Itu berapa kalori sih, Don? Banyak deh. Kira-kira lah, gua abis itu lo lapar banget gitu lari. Lapar gitu. Dong. Gila. Tapi kita selama melakukan itu kita minum elektrolit. Oh, boleh ya gitu ya. Boleh dong, terserah. Suplemen lah ya. Jadi ada gel gitu yang ada kalorinya gitu. Kalau enggak kita bong. Dari start finish berapa jam tuh? My best time itu 7 jam. 7 jam. Oke. Agak lama. Orang-orang sih jauh lebih cepat, tapi kan serius? aku doing that in my 50s ya. So. Iyalah gila lo. Oke lah, masih oke lah. Gue ngeliat aja keringetan, gak usah lari. Masih oke, tapi that's my hobby sih. Jadi aku pikir sports itu bikin kita jadi always think clearly. Sama ini lah, apa namanya? Lo lebih kayak don't crack under pressure, jadinya kuat ya dengan. Insya Allah. Cuman memang senang sih, Gue tuh kan suka ya, tau lah ikut lari ultramaraton ITB yang relay ya. 12 kilo tuh di kilometer kelima aja gue langsung merasa kenapa gue ikut ini ya. Tapi sebenarnya aku kan juga selalu ikut, apalagi kalau malam, sebel banget. Maksudnya melawan diri sendirinya yang susah kan? Sebenarnya itu sih. Nah tips lo apa tuh melawan diri? Kan capeknya pasti kerasa. Oh pasti, nggak mungkin nggak capek. Bohong deh kalau bilang, even aku tanya yang kemarin menang di Olimpik juga capek. Betul. Sebenarnya lo ngatasin itu gimana? Ngatasin itunya? Ya try to enjoy the sport. Jadi jangan terpaksa. Doing things tuh yang kita suka.
Gitu. Gitu. Dan ada prosesnya. Jangan baru sekali lari udah langsung mau ikut maraton, capek. Oke. You have to harus di-enjoy dulu pernah. Iya, enjoy dong. Ada beberapa teman yang baru juga lari 10 kilo sekali 2 kali terus udah daftar. Maraton pertama lu di usia berapa? 42. 42 in 42 kilo. Serius? Bisa banget loh. Emang sengaja. Aduh, When I was 42. Kadang-kadang kayak Dona tuh menciptakan sejarah yang gampang diingat. Lari 42 di 42. Iya. Cuman lari 21 nggak di 21 kan? Enggak, belum. Dulu kan kita masih banget. Kita dulu ke disco zaman dulu mah umur 21, mohon maaf lahir batin. Tapi emang lari itu mungkin 10 tahun terakhir jadi seksi banget. Betul, jadi memang aku sih senang banget ya ngelihat teman anak-anak muda ya. Banyak banget. Coba kalau kita CFD deh. Makin banyak yang muda-muda. Gue pernah nganterin tamu CFD bule. Dia pasti amazed kan? Orang Indonesia kok bisa bangun pagi di hari Minggu? Betul. Kalau di sana malam Minggu tuh orang pada ngejoprak sampai malam. Minggu tuh bangunnya siang. Sekarang kita udah bagus sekali. Aku ngerasa perkembangannya tuh jauh banget. Jadi terlalu lama lari ataupun jalan lah. Jalan pun oke gitu ya. Itu kan merupakan sesuatu yang orang bangun. Niatnya tuh ya bangun, jalan, keluar. Walaupun nanti akhirnya makan. Iya. Tapi daripada makan doang tapi nggak olahraga. Ini jadi fenomena yang menurut aku very positif. Olahraga murah meriah kan. Jadi orang tinggal keluar rumah aja gitu. Walaupun akhir-akhirnya juga segala macam brand juga banyak jadi mahal juga sih. Iya. Terus kalau larinya di mana-mana jadi mahal juga sih. Tapi it's very easy. Jadi cuma perlu niat doang. Nah, gue hubungin olahraga lu dengan Kende nih. Kapan berinteraksi nanti? Mau. Ini aku lagi mau bikin kayak kemeja-kemeja yang bisa buat sepedaan santai. Asik. Ya kan? Yang shirt buat fiksi, buat sepeda Sally, buat yang hari Minggu, yang gitu-gitu. Aku lagi mau bikin. Kemarin gue amazed sama gue nonton Olimpiade. Ya. Pas orang kita menang emas, ya. Dia pakai jaket khusus ternyata ya. Warnanya putih, ada anehnya. Wande mungkin Kandenya jaketnya keren banget loh. Itu yang bikin kan Mas Didit Prabowo. Boleh tuh. Mau insya Allah. Pokoknya kita sih, I wanna do a lot of things yang kira-kira bisa bikin orang Indonesia tuh bangga bahwa kita punya produk yang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri. Oke. Kalau lu nggak cerita gini kan gue nggak tahu nih Kandenim segitu pedulinya sama lingkungan, kualitas bahannya. Gimana lu cara mengiklankan bahwa unggulan lu itu gimana selama ini? Iya sih, selama ini aku akuin kurang nih kampanyenya ya. Kampanyenya tuh sekarang cuma pakai Instagram story dan semua orang nggak ini. Nah, mungkin nanti kedepannya bisa lebih amplifying gitu loh. Mungkin dengan di media massa di mana-mana. Boleh berarti kalau ada yang mau ngeliput boleh dong Don? Nanti teknologi menciptakan bahan boleh, seperti ini gitu ya. Boleh. Nanti mungkin di reuni juga mungkin kalau ada kesempatan juga bisa kita orang kalau pengen tahu. Kalau desain ini ada paku-pakunya tuh desain juga nggak ada nantinya? Itu udah sekarang sih standar sih, standar. Cuman mungkin nanti bisa dijadiin kayak motif gitu kan? Kan banyak teman kita anak seni rupa. Banyak. Makanya aku bilang sekarang selama ini aja kita udah kerjasama dengan teman-teman ITB juga gitu kan. Nanti moga-moga sih kedepannya bisa lebih lagi. Kolaborasi ditingkatkan ya. Betul. Warna, desain. Very open for anything. Siapa tahu bisa untuk dunia penerbangan. Oh iya. Siapa tahu jeans lu jadi jeans anak-anak penerbangan. Betul, bisa banget. Pilot-pilot pakai gini. Aduh, cakep deh. Amin. Don. Aduh, produksinya mesti gede nih, aku deg-degan. Oke. Bismillah. Terakhir gini Don, ya. Yes. Waktu COVID tuh kan baru mulai pas COVID. Iya. Sempet aduh nih kayaknya nggak cocok sekarang nih, entar ya nunda. Tapi malah lu nggak tunda deh, lu jalanin terus. Enggak, aku jalanin. Itu apa tuh tips-tipsnya? Jadi aku jalanin karena gini, toh kita akan jualan dari rumah. Gitu. Waktu kita launching memang kita bikin acara sedikit gitu, semuanya pakai live. Live Instagram, live YouTube. Jadi teman-teman yang udah tahu kalangan fashion dan sebagainya tuh wartawan juga kita undang gitu untuk bisa lihat dari rumah masing-masing gitu. Jadi dari situ aku pikir udah biarin aja, kita lihat aja bagaimana, karena kan toh orang nih aku lihat pas lagi COVID tuh suka nggak ada kerjaan kan, beli ini kadang-kadang beli ini beli itu. Bener. Orang yang nggak suka tanaman tiba-tiba jadi tanaman semua. Janda bolong tuh ngetop waktu COVID sampai mahal banget gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba semua orang bisa bikin makaroni skotol lah, bikin apalah, bikin pokoknya apa tuh yang yang kopi apa tuh namanya waktu itu? Kopi apa kenangan? Oh, Nescafe. Bukan yang kopi yang Nescafe dikocok sampai jadi kental. Apalah itu yang sampai apalah gitu lupa aku namanya. Tahu gue, ya ngerti gue. I have it in here. Kopi apa yang jadi semua orang coba sendiri, bikin sendiri tuh. Ingat nggak? Nah kayak gitu, aku pikir why not gitu, kita coba aja. Toh nothing tulus gitu loh. Aku kan start small kan. Dan mulai dengan lo sendiri ya? Dengan sendiri. Gitu. Cuman kiat lo itulah tidak menunda sesuatu ya? Tidak menunda sesuatu karena nggak pernah, there is never a good time for ini gitu loh. Just go. There was never the best time. Just go for it. Ya, kalau Warabalat itu nyontek Nike. Iya. Dan kata just do it.
filosofer terkenal Confucius, perjalanan 1000 mil tuh dimulai dengan 1 langkah. Betul. 1 langkah keberanian itu yang penting, Don. Insya Allah. Dan lu udah mulai 3 tahun ini. Mulai 3 tahun dan saya lihat, nah ada lagi nih yang kesenangan aku yang menurut aku nggak kebayar. Kalau kita waktu pernah ke kafe pagi-pagi ada orang pakai jeans kain, aku nggak kenal. Serius? Aduh, itu seneng banget loh. Jadi ada orang di luar network lo pakai jeans lo? Iya, mungkin juga suaminya atau saudaranya apa-apa, tapi kan, pakai jeans aku gitu. Waktu 2 tahun lalu tuh, waktu baru ini kan itu udah kebahagiaan itu sederhana, Mit. Betul. Tapi inget, Don, ntar ceritain gue ya kalau lu lihat barang lo ini dipakai di Paris. Ada orang pakai di Paris, lo langsung telepon gue ya. Gila nih ada yang pakai barang gue di Paris. Gila. Aduh, amin. Maunya aku pengen maksudnya yang penting kualitasnya bisa terjamin terus. Iya, orang cerita bagus. Jadi bukan abal-abal, saya nggak mau gitu. Nah, sekarang Don, apa mimpi seorang Dona nih yang belum tercapai nih, Don? Habis lu udah gila-gilaan, ke bulan jangan cerita deh. Ntar kalau ke bulan beneran gue bingung loh. Kalau aku sih sebenarnya my purpose itu pengen berguna ya. Oh gitu ya. My purpose itu simple, pengen berguna. Bergunanya itu terutama buat wanita-wanita Indonesia. Asik. Karena waktu saya baru yang engineer dulu, nggak ada tuh look up tuh siapa-siapa, susah. Internet nggak ada, nanya sama siapa. Saya kan dulu pertama kali kerja di oil and gas. Nah cerita dong, pertama lu lulus oil and gas yang lain? Oil and gas. Jadi lu nggak sempat menyentuh dunia arsitek? Sempat, karena di oil and gas itu aku justru arsitek gitu. Jadi jadi inside arsitek, project team lah waktu dulu di Arco dan BP untuk kerjasama di Tangguh LNG. Kemudian kantor-kantornya waktu itu Arco dan BP gitu. Jadi memang arsitek kerjaannya gitu. Tapi at that time the world was so masculine gitu kan. Jadi memang ya, dan saya bolak-balik ke Papua misalnya, ataupun waktu saya ke site terus ya sering ya? Ke site sering, kemudian ke offshore juga gitu ya, di oil and gas lama saya sekali di oil and gas. Jadi saya ngerasa dulu tuh there's not many women yang bisa saya look up to, kecuali saya dulu misalnya beli buku Margaret Thatcher lah gitu ya. Jadi maksudnya beli karena internet waktu itu juga belum seperti sekarang. Jadi saya pengen bisa mengempower Indonesian women. Killing time membaca dulu ya? Baca. Jadi saya pengen banget bisa berguna, terutama buat wanita Indonesia untuk bisa tetap maju, tetap berkarya, bikin bisnis. Karena wanita Indonesia tuh strong semuanya. Betul. No matter apa latar belakangnya. Pilot udah banyak, ya udah mulai banyak gitu ya. Pengusaha. Itu cewek-cewek itu loh justru malah kita COVID nggak runtuh. Iya. Itu karena kita UMKM tuh semua very very strong gitu. Jadi itu sih aku pengen berguna. My purpose is to empower other women, younger generation untuk bisa lebih bisa, karena biar bagaimanapun ya, lo mau protes boleh. Wanita itu jadi tonggak dari keluarga. Pendidikan anak-anak semua pasti melihat dari ibunya gitu. Setuju nggak kamu? Nah, kalau nggak setuju lo tanya bini lo. Tapi sharing kayak gini kan part of it kan? Yes, makanya terima kasih banyak. This is a very good opportunity gitu. Saya bangga banget jadi lulusan ITB 89, kenal sama Pak Karbit ini yang sangat membanggakan dari dulu loh ini. Sebenarnya ini idola kita juga semua. Dan membuat platform ini yang bisa memajukan teman-teman kita sendiri gitu. Jadi dan kita nanti ngobrol pas reuni bulan depannya lebih asik nih. Betul. Jadi hopefully semua teman-teman bisa saling membantu, saling mensupport ya, karena di antara talent di antara kita sendiri itu sangat amat banyak. Jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk bisa ngobrol-ngobrol terus sama teman-teman sendiri. Nah, semoga nih ya Netflix nonton nih. Jadi abis ada film Gadis Kretek, kita bikin film Gadis Denim. Lumayan Don ya. Kita di belakang layar aja. Amin. Tapi asik loh, bener ada film Gadis Denim lumayan ya lagi. Amin. Kita bikin sendiri aja gimana? Ternyata semenarik ini ya. Kita bikin sendiri, kita jual ke Netflix. Asik. Tuh. Doain teman-teman ya, Warabalat doain kita semua. Kita bikin sendiri jadi production house. Ini Don, terakhir nih Don, sebagai sedikit nutup lah ya. Lu punya pesan nggak trik buat anak muda dalam entah karir atau tadi mengentrepreneur, atau bisa ngejalin tentang bilang hobi lo itu malah mendukung karir lo gitu. Bukan orang harus milih. Iya. Bisa juga dong, bisa. Aku bilang sih just stay true to yourself gitu ya. Stay true to yourself, bener-bener yang kamu suka. Karena kalau nggak ada passion pasti hasilnya nggak bagus. Gitu mau di pekerjaan pun begitu. Kita kalau digaji cuma masalah gajian doang, tapi tanpa mencintai pekerjaannya, hasilnya tidak akan bagus. Jadi mediocre. Setuju. If you wanna excel, you have to work with passion. You do what you like what you do. Udah pasti. Stay true to yourself. Jangan lupa yang tadi kamu bilang itu tadi, network, skill sama attitude itu udah penting. Kalau buat saya personal di dalam karir saya 30 tahun dan kemudian entrepreneurship itu buat saya itu ada 3 juga. Integrity, professionalism sama family. Gitu. Jadi kalau kalian
mau dapat duitnya, masih lo terima duitnya, ya lo harus profesional. Betul. Gitu kan. Integrity kalau udah ini jangan harap lo bisa dipercaya lagi seumur hidup. Dan family, without my family I'm nothing. Luar biasa. Jadi harus berjalan dengan seimbang. Anak 2 Don ya? Anak 2, suami 1. Alhamdulillah. Iya dong, harus gitulah. Jangan sampai kebalik. Terus ini anak-anak suka dengan apa yang lo kerjain? Anak-anak sih, terutama mereka itu marketing aku banget gitu ya, jadi Newport ya. karena memang mereka itu justru malah my biggest supporter dan my biggest influence in dalam desain terutama gitu ya. Anak jadi saya, ngeritik mamanya biasa banget. Iya, bikin ini dong mam, bikin itu dong mam, ini jangan begini, jangan begitu. Saya punya anak 1 laki-laki, sekarang udah bekerja, dia lawyer, udah umur 25. Kemudian yang kedua masih tahun terakhir di UCLA. Jadi mereka tuh benar-benar my biggest critic gitu. Jadi justru malah mereka mensupport, mereka bantu pakai dan jadi teman-temannya pada beli gitu ya. Terus jadi memang apa ya, sangat besar lah pengaruh keluarga terhadap everything in my life. Jadi kayak gitu ya. Jadi anak muda sekarang nggak boleh gampang menyerah ya. Nggak boleh. Nah nih ada cerita sedikit, ada waktu kan. Waduh dong. Jadi jangan dikit-dikit mau healing. Jangan dikit-dikit burn out. Gitu. Dunia itu nggak ada yang gampang. Betul. Gitu. Jadi you have to be tangguh. Dan selalu ada sisi indahnya kok ya. Ada sisi sabar, jangan mau instan, enjoy the layer by layer. Karena kalau kamu di sini tanpa layernya ada, nanti kamu jatuhnya buruk. Gitu. Gue tuh punya prinsip gini Don, buat anak muda juga. Selalu ingat ya, jangan pikirin dari mana kamu berasal, tapi kemana kita mau menuju. Exactly. Betul kan? Setuju. Kalau ngeluh dengan apa yang, gue kan anak kampung. Apalagi kan bandingin sama teman-teman. Oh, si ini udah ini, si ini udah ini ya. Lu jalan lu beda. Kita coba ya. Nah tuh, Warabalat cocok kan? Ya. Dan ingat, hidup nih cuma sekali, harus dibuat asik. Betul Kan? Kapan lagi ya? Iya, Dona nih udah asik semua nih. Kerjain yang kamu mau gitu loh. Kerjain yang kamu mau, pikirin dari sekarang. Kalau memang belum ya pikirin how to get there. Betul. Terus stay true to yourself. Dan kalau ada rintangan, ya jalanin, pikirin kan. Karena kita harus ingat ya, kalau mau itu banyak jalan, kalau nggak mau tuh banyak alasan, betul nggak? Alasan gampang banget dicari ya nggak? Nggak usah dipikir. Alasan tuh temannya setan. Coba kalau kita lagi malas dipanggil ibu kita aja langsung keluar, tanggung lagi ini lagi itu kan. Betul. Nah, coba pikirin, begitu mikirin kayak Dona di banyak jalan. Nggak ada background fashion, maksudnya pembuat pun bisa bikin nanti kan. Dan punya yang asiknya dia berpikiran perlu ada network karena kita hidup nggak bisa sendiri. Betul. Kita punya teman-teman yang bisa bantu kita gitu. Reach out. Network tuh harus diasah dari semudah mungkin Don ya. Harus dong. Kalau apalagi anak-anak muda nih, nanti one day 20 tahun lagi semua teman-teman kamu udah jadi orang-orang yang seperti apa gitu kan. Betul. Jadi grow together with your network. Bermainlah dengan teman-teman, peliharalah persahabatan gitu ya, dan selalu saling membantu, saling sharing. Setuju Don? 35 tahun kita 35 tahun nih gue nih bergaul sama Dona. Jadi besok harus datang ngobrol banyak. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya, sebagai penutup, terima kasih Dona untuk datang di Bisik. Jangan kapok. Oh ya, kalau nanti ada pertanyaan, komen silahkan tulis. Nanti akan gue konsult ke Dona untuk jawabannya Don ya. Jangan lupa follow @kind_denim. Oh, tuh, kind_denim. Nanti kita tulis juga di deskripsi. Kalau lupa, tenang aja Don. Thank you Dona. Thank you semua. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.